Halo semua, kembali lagi bersama Karma, kisah anak remaja SMA. Bersama saya, Made Wulan Purnamasari. Dan saya, NR. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik panas itu yang biasanya terjadi di kalangan mansa, yaitu tentang seorang egonya tinggi pada saat pekerjaan kelompok. Nah, secara kebetulan sekali, di sini ada narasumber kita sebagai anak SMA juga. Tolong perkenalan diri. Perkenalkan, saya Kartika Prilia. Perkenalkan, saya Siti Darmanita. Dan saya Christine Talita. Nah, Hai semuanya. Hai. nah, kalau boleh tahu, kalian ini SMA kelas berapa sih? Kelas 3 sih, kelas rata-rata. Oh, kelas 3, jadi sudah mau lulus ya? Ya, tahun ini sudah Oh, sama banget. Saya juga kelas 12 mau lulus. Nah, sebagai anak kelas 12 yang mau lulus nih, ada gak sih pengalaman kalian selama 3 tahun ini di sekolah itu bagaimana saja? Ada gak buruk atau baiknya, senang gitu? Untuk Kristi bagaimana? Untuk pengalaman itu pastilah ada suka dan dukanya. Untuk hal yang sering terjadi itu seperti ketika adanya kerja kelompok. Nah, kalau kerja kelompok itu kan terdiri dari beberapa individu yang digabungkan dalam satu kelompok. Nah, dalam kelompok itu pasti ada tugasnya masing-masing. Nah, pasti saja ada satu atau dua orang atau beberapa orang itu yang tidak maksimal dalam memenuhi tanggung jawabnya dia. Ada pasti begitu. Salah satu contoh pengalamannya agak sedikit buruk di SMA. Pasti nggak menyenangkan tuh kalau misalnya punya anggota kelompok begitu. Nah, misalnya kalau punya anggota kelompok kayak begitu, apa yang bisa dilakukan sama mereka kalau misalnya mereka tidak ada kontribusinya sama kalian waktu kerja kelompok? Kalau saya secara pribadi kan punya teman kelompok yang tidak bisa ada kontribusinya sama sekali. Misal kita sudah ditanya bilang bisa membantu atau menyelesaikan tugas yang tidak bisa atasi. Nah, sedangkan sudah bikin C3GB bilang panjang lebar ditanya ini itu tapi narik saja Jadi ditolak kasih lebih mudah kita kalau kerja kelompok, tapi ini nampak sulit kita kasih demo sih tapi. Iya, jadi secara tidak langsung mau tidak mau harus dilepak secara tidak terhormat. Kan ini yang ditanggung sini bukan cuma nilainya saja, tapi nilainya kita semua begitu. Jadi kalau begitu terkesan egois tuh. Dia termasuk Tapi egois. kalian pernah berpikir nggak kalau misalnya cut off langsung kayak tidak berpikir perasaannya dia langsung kayak tidak tanpa persetujuanku saya dikeluarkan gitu. Kalau saya secara pribadi kalau cut off secara langsung mungkin ada rasa sedikit empatiku tidak enak atau bagaimana, tapi kan dia masalahnya dari dulu sudah di tek di GB, ditanya panjang lebar, ditek baik-baik, tapi tidak ada respon, malahan cuma narik saya. Jadi secara tidak langsung berarti dia tidak mau ada kontribusi dalam kelompok tuh, jadi dia sudah maaf mami Pasti sebelum kita Terkadang kalau orang-orang kayak begitu kayak tidak konsisten, terus menghilang juga tuh, terus kayak ngeselin juga tuh kalau misalnya ditanya iyo saja, padahal aslinya tuh tidak ada sekali tuh kerjanya kecuali padahal kayaknya kalian kalau misalnya kerja kelompok begitu pasti ada keluar biaya tuh untuk apa begitu, tapi karena tidak ada mereka jadi terbuang sia-sia tuh. Terus bagaimana tanggapannya Hilmi kalau misalnya ternyata uang yang kalian keluarkan itu tidak berguna lagi karena ada yang tidak aktif di kelompok kalian gitu? Kayak bagaimana manage seperti itu bisa terselesaikan? Coba Kristi bisa dibantu? Ya kadang itu kalau kayak misal kerja kelompok perlu biaya itu pasti kita itu yang sebagai pelajar ini tidak mungkin menanggung sendiri-sendiri, itu pasti ada biaya tersendiri-sendirinya dibagi per orang sekian, jadi masing-masing orang per sekian begini. Kalau sudah diakumulasikan biayanya segini dan ada orang saja yang miskomunikasi, tidak siap dan tidak ada responnya, tidak ada tanggung jawabnya, jadi biaya itu kurang. Kita nanti yang hadir ini semua yang bertanggung jawab itu pasti dirugikan karena harus tambah biaya lagi untuk tanggulangi ini yang tidak sedatang ini.
kan menjengkelkan. Dan yang paling kayak meresahkan itu tuh sudah dia tahu Mi bilang sudah Miki keluar uang terus dia tidak ada keluar dan tidak sempat hadir, tidak ada rasa bersalahnya, bahkan nanti dia bilang maaf nah gara-gara saya jadi diulangi lagi ini itu. Kalau mungkin kalau saya sama Eni ketemu orang kayak begitu mungkin langsung kak tonjok kayak Dari tonjok Mi, tahu rambutnya juga. apalagi kalau misalnya objek tersebut punya behel toh. Mungkin ini ada pertanyaan lain itu tentang topik yang tadi. Kalau begini tos, semisal ini kan kalau seperti mereka Made langsung mudik itu semisal ini yang bersangkutan tersinggung itu bagaimana solusinya? Kalau solusi saya menurutku bisa kita tanya secara baik-baik, secara langsung dan tanya apa alasanmu. Semisal kan sudah kitanya bilang mungkin kerja kelompok ini hari, terus malah ada alasannya bilang misalnya tiba-tiba dia bilang maaf nah nenekku lagi langsung meninggal di kampung. Iya, jelas sudah jadi contohnya. Enggak, tapi tahu kok kan. Iya, itu salah satu contohnya. Kita juga harus gitu alasan-alasan yang sudah basi itu mungkin karena baru tren di dia jadi dia Mungkin masih ada luka di hatinya, mungkin belum ikhlas si kapang. Ya tapi perlu waktunya. tapi kan secara tidak langsung kayak rendahkan dirinya toh, maksudnya Iya sih. bisa tidak sih profesional kok, karena di sini bukan saja kau yang punya urusan lain, kita juga punya kesibukan masing-masing. Karena kalau misalnya begitu ya kayak kita juga pandang dia sebagai orang yang gimana gitu tuh kayak malas berinteraksi dan Tidak jelas, kayak masa langsung ditonjok di depan mukanya. Tidak bisa manage waktunya juga Iya. dia sendiri. Oh, cah kayaknya pusing mak denger kayak begitu. Malahan tuh ada ini spesies yang kan kita punya kelompok terus masa ngechat kelompok lain bilang Beberapa tahun yang lalu kayaknya tuh waktu di sekolah kan kebetulan kami bertiga sekelas. Nah waktu itu kami punya anggota kelompok, maaf tidak disinggung namanya. izin. Dia itu orangnya apa ya? Kalau kita hubungi itu tentang pertanggungjawabannya kemarin kan kita sudah bagi-bagi tugas. Nah kita minta pertanggungjawaban dari tanggung jawabnya itu tapi dia itu hilang. Nah pas dicari-cari lucunya itu pas dicari tahu infonya ternyata dia lebih update ke kelompok lain daripada kelompoknya kita. Itu yang bikin jengkel kenapa seterbuka itu dengan kelompok lain sedangkan kelompokmu sendiri kesusahan untuk komunikasi dengan kau. Makanya itu lucu sekali itu. Tapi Kristi sendiri sebagai anggota kelompoknya pernah nggak sih memarahin dia gitu? Kalau marahi sih semua itu ada prosesnya. Awalnya kita tegur baik-baik, kita masih mengerti kenapa dia berkendala. Makin lama karena ini kelompok ini waktunya lama. Pokoknya banyak proyek yang dilakukan dengan anggota kelompok gitu. Jadinya itu kita kayak kenapa selalu beralasan sampai itu kayak hampir merugikan terus kelompok. Jadi disitulah perlahan-lahan tuh emosi itu tidak tahan jadi yang membludak keluar sendiri. Tapi dia pernah marah balik nggak sih waktu kamu memarahi dia, Mbak? Jujur pernah ada satu kejadian di mana kan ini kami sudah menyewa kamera, terus minta tolong, terus minta tolong sama seseorang kelompok lain untuk videokan Ki. Nah terus pas besoknya jadi mini apa ya? Ternyata itu hasil videonya sangat tidak pantas untuk ditampilkan karena kameranya sudah magic seperti Majapahit nih. Terus tiba-tiba dia ini merosting ini yang orang sudah video gitu lah. Kalau begitu jika jelek cara mau video coba saya maksudnya kalau memang paling bagus caramu kenapa kau tidak hadir dengan alasan meninggal nenekmu lain-lain disuruh live location tidak ada, Sherlock tidak ada, intinya menghilang. Banyak sekali tuh rugi uang, rugi waktu. Banyak Malam itu kita semua yang pulang balik ambil itu kamera. Oh kayak kesannya nggak gentle gitu dia. Iya. Kesannya kayak menghilang gitu. Tapi mari kita ubah topik dari yang bikin sakit kepala ini. Sudah menit keberapa nih? Oh sudah ke menit ke-10. Jadi kalau misalnya narasumber kita ini masih bisa dilanjut atau apa? Kalau dari hostnya sendiri mungkin ada punya pengalaman pribadi juga karena kita sama-sama pelajar di sini. Ada. Iya. Apa tuh? Kebetulan tuh saya sama Made Pernah sekelompok sama beliau. Jujur jangan. Orang-orang itu ya. Dulu pernah ada
dikasih tugas disuruh bikin film pendek begitu. Nah, kami disuruh cari tempat buat syuting film itu. Nah, ada sih beberapa opsi tempat begitu. Salah satunya kafe. Kafe yang seperti inilah, cantik begini tuh. Tapi kafe itu dia dikenakan biaya seorangnya itu mungkin 50.000 atau mungkin 40.000. Tapi mungkin menurut beliau tersebut terlalu overpriced atau mungkin bagaimana, dia kayak melarang kami untuk sewa di tempat situ dan tidak setujui. Kita pusing kan tuh, kayak mau di mana lagi, kayak di mana tempat yang bagus tapi gratis gitu. Terus Kita sebagai teman baik tuh ya berpikirkan perasaannya sama orang karena tidak semua itu ekonomi tak sama. Iya, betul. Jadi berdua nggak Made Cari tempat yang menurut tak bagus, Iya. yang kedap suara yang bagus, terus banyak juga fasilitasnya Dan ada biayanya. Tidak ada, gratis sama sekali. Jadi kayak langsung ke situ. Tapi itu ruang kepala sekolah. Keren banget ya. Jadi kita ngambil resiko tuh, tapi setelah kita syuting di situ, aduh paling dengnya itu si oknumnya itu, padahal itu dia orangnya paling penting sosoknya di situ, kayak dialah kameramennya. karena katanya tuh dikenal Ahli kamera sampai bikin IG sama Iya. editor. Astaga. Akun sendiri. Harusnya kita dipercaya Iya dong. Terus Iya. katanya Berarti kan tidak bertanggung jawab. Di situ kelompok itu 4 orang lah. Saya sama Made, terus dia itu laki-laki sendiri. Nah kebetulan yang tahu ini kamera cuma dia sendiri. Tapi tiba-tiba kayaknya kalian giliran hari hanya nih, tiba-tiba banyak alasannya. Iya. Sedangkan jadi ini tuh kita bingung Ki, diapain ini kamera? Jadi kita telepon anggota kelompok lain, kamu bisa nggak minta tolong datang ke sini gitu. Oh bisa, ternyata yang lebih niat itu kelompok lain daripada anggotanya kita sendiri kan. Di situ langsung kayak, nah ini emosi kayak ini orang langsung siapa yang tidak emosi, sudah diperjuangkan, sudah diikhlaskan itu opsi. Terus hasil dari itu sangat amat jelek. Tidak digunakan sama sekali hasil di Berarti- kepala sekolah itu apa? Berarti oknum di sini sangat tidak bertanggung jawab ya. Jujur betul kan. kita berharap sama dia karena dia pertamanya bilang waktu diskusi kelompok kan, kalau kelompok harus diskusi Iya. awalnya ditanya itu lagi ini yang ngatur ini kebetulan dia bicara dan punya kalimat kamera. Ya. Astaga. Terus giliran itu dibutuhkan nih, ternyata tiba-tiba kan Langsung dipakai semua kan? kameranya semua. Bisa itu 5 kamera dipakai bersamaan, kayak pasti janggal. Jujur janggal. Terus karena itu kita dapat masalah karena kita kan langsung berurusan sama kepala sekolah kan. Jadi itu kepala sekolah kayak, ini anak kenapa sih mau di ruangan saya, apa yang salah gitu. Jadi ditanya-tanya lah kita, terus ternyata saya keceplosan gitu, bilang kayak ini ulangan Pak, harus di sini, harus lihat. Ternyata guru yang bersangkutan yang memberi tugas kami itu bermasalah. Jadi kayak kita kami merasa minta bersalah. maaf. Tapi kan awalnya tuh memang di situ bukan untuk karena masalah itu kan, pasti itu semua terjadi. Karena Ya, secara seperti tiba-tiba saja, kayak dia tidak expect gitu. Karena itu ekspektasi atau pikiran tak, ini kan ruangan jarang ditempati lah. Ya. Terus Kepala sekolahnya baik ya Pang. kepala sekolahnya baik Banget. apapun-nya. Oh, baik banget. Aduh, salah Pengen kenal deh. Jadi pengen kenal. Bisa dia mau ngebantu Ki, tapi gitu. Tapi izin dulu kan, izin baik-baik izin dulu. lah. Tapi ya gitulah, hanya karena satu orang jadi dampaknya tuh besar banget. Jadi sia-sia dong hasil Sia-sia dari si tempat banget. itu. Astaga. Jadi mungkin itu saja cerita dari kita ini. Begitu panjang. Mungkin dari narasumber ada pesan dan kesan gitu. Kalau saya kayaknya mending ditunjuk saya langsung dia. Mungkin Kristi atau Chloe dengan Kartika punya kesan dan kesan selama berpodcast di sini. Oke, silakan kepada Kristi Dimulai saya dulu ya, karena ini sebagai pelajar kita punya pengalaman seperti ini, mungkin wajar ya anak SMA, tapi perlu saya mau yang saya sampaikan itu, kalau kita itu punya tanggung jawab,
harus dilaksanakan, harus dipertanggungjawabkan. Dan kalau bisa, apabila kita melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri kita sendiri, jangan ajak orang lain juga untuk dirugikan. Cukup diri sendiri ya. Oke, kalau saya sendiri tuh kan itu tanggung jawab jatuhnya seperti harga diri tuh untuk melihat ke orang lain. Nah, jadi kalau misal tidak bisa aku bertanggung jawab, berarti secara tidak langsung itu harga dirimu merendahkan di depan orang lain. Berarti oh ternyata begini aja pada sifatnya, ini aslinya begitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang tidak bisa aku bertanggung jawab dan menjaga harga dirimu, lebih baik bilang dari awal supaya kami semua tidak berharap begitu. Ya betul, dari awal. Apalagi kalau misal kayak banyak sekali merugikan tuh. Iya, terlalu banyak ini bukan misal sekali. Pengalaman yang ya. Terus untuk Hilwi ada kesan dan kesan hari ini atau ada Pesan dan kesanku itu ya? sama Ci, hampir mirip dengan Christine yang dia bilang. Terus yang tadi yang Hilwi mau bilang tadi? Oh itu. Ya. Nah, jadi bahwa harus diingat reputasi itu kan dibangun dari sekarang. Ya betul. Dibangun dari sekarang. Kalau di SMA saja kita tidak bisa dipercaya buat tugas kecil, bagaimana ke depannya kalau ada tugas yang besar toh? Ya. Apalagi kalau misal ini orangnya kayak cowok, bagaimana caranya bimbing rumah tangganya nanti. Mungkin apa namanya, secara tidak langsung tidak bisa bikin dirinya bisa lebih berharga itu di depan Atau Di masa orang depan. atau secara tidak langsung ini mungkin bilangi istriku mau saya nanti jadi nahkoda, saya mau jadi penumpangnya. Mungkin cowok begitu. mungkin jokes ya. Padahal misalnya kalau dia bisa dia rubah dirinya dari sekarang, mungkin di luar sana mungkin dia bisa lebih baik lagi tuh untuk masyarakat, untuk skala kecil seperti ini saja masih belum stabil, Apalagi ke depannya. di skala besar. Mungkin itu saja podcast dari kali ini. Terima kasih Kristi, Hilwi dengan Kartika, dan saya Madi Wulan Purnama Sehari sebagai host, dan Saya ini kami di sini akan mengakhiri podcast kami di sini. Terima kasih telah menonton. Tunggu podcast kami selanjutnya dan bye bye.